Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Auro Channel. Pada kesempatan kali ini Auro Channel akan membahas metode valuasi kembali ya, yang sederhana namun powerful. Yakni kita akan memaparkan metode valuasi dari Charles Mizrahi dan Ben Graham. Nanti di ulasan video ini kita akan langsung praktek ya, step by step, sehingga kawan-kawan nanti juga bisa mempraktekannya sendiri di rumah masing-masing seperti itu. Oke, namun sebelum kita melanjutkan ulasan tentang valuasi Charles Mizrahi dan Ben Graham ini, please untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk terus mendukung channel ini berkarya lebih lagi. Oke, kita lanjutkan saja ya. Yang pertama adalah valuasi Charles Mizrahi, di mana Charles Mizrahi ini menulis buku Getting Started in Value Investing. Jadi dia memberikan panduan untuk memulai melakukan value investing dengan memaparkan salah satu valuasinya. Yang pertama, bahan-bahan atau parameter yang digunakan adalah EPS, dividend, BI rate, dan obligasi rate kelas A3 ya. Oke, dia memperhatikan EPS dan dividennya ini menurut saya paling masuk akal, karena EPS dan dividen ini adalah mencerminkan dari kesehatan suatu emiten ya kan. EPS adalah laba per lembar saham, dan dividen, jadi ketika perusahaan itu juga royal memberikan dividen, itu adalah menjadi salah satu faktor utama untuk seorang investor memilih suatu saham, kan seperti itu ya. Jadi cukup masuk ke akal metode valuasi ini untuk kita terapkan ya kan. Yang kedua adalah valuasi Ben Graham. Ini dia adalah seorang penulis The Intelligent Investor yang sangat legendaris itu ya. Ini adalah gurunya dari Warren Buffett. Di sini cukup mudah valuasi dari Ben Graham ini, yaitu memperhitungkan EPS dari perusahaan itu sendiri, PE ratio yang nanti ditentukan tetap, growth, BI rate, dan dengan obligasi rate kelas A3 sama seperti Charles tadi ya, memperhitungkan BI rate dan nilai obligasi, persentase rate, di mana korporasi kelas A3 itu memberikan return-nya atau kuponnya seperti itu ya. Sangat mudah, nanti kita hitung bersama-sama dengan Excel ya kawan-kawan. Step by step, tahap per tahap, jangan khawatir, insya Allah nanti kawan-kawan juga bisa seperti itu. Mari kita lanjut saja ke Excel-nya ya kawan-kawan. Oke kawan-kawan, kita sudah masuk di Excel-nya ya. Langsung saja kita mengenal untuk metode Mizrahi ya. Ini yang pertama adalah Mizrahi. Kita akan mencoba menghitung valuasi Astra International dengan metode Mizrahi ini ya. Jadi nanti kita diarahkan untuk pertama-tama mengumpulkan data ya. Kita ambil data yang paling gampang saja, 4 tahun ke belakang dari sekarang. Artinya sekarang kan tahun 2021 nih, makanya kita mengambil data 4 tahun ke belakang, yakni tahun 2020, 19, 18, dan 17. Oke ya kawan-kawan. Jadi kita nanti akan menghitung dari 2020, 2019, 18, 17 karena ini sudah terjadi dan datanya sudah ada gitu loh. Jadi jangan khawatir kawan-kawan nanti datanya dari mana ya? Gampang, ini dari RTI. Ini ya, langsung saja kita mengisi ya. Untuk EPS ya kan, nanti growth itu ada rumusnya, dividen itu sudah ada di sini. Nah, DPR itu juga ada rumusnya, PE ratio juga ada rumusnya. Kita isi EPS dulu ya. Jadi EPS di RTI ini sudah ada 3 ya yang tersaji ya di tahun 2020, 19, dan 18. Ini 399, 536, 535 ya. 399, 536, 535 ya kan. Nih tahun 2017 gimana Mas? Oh, tenang. Tahun 2017 kita memakai laporan keuangan. Silakan kawan-kawan cek laporan keuangan di tahun 2017 di
BEI atau di websitenya Astrat sendiri itu tersaji ya. Ini 2018 535 ya, sama ya tadi ya. 2018 535. Nah, ini laporan tahun 2018, tapi 2017 juga tercantum sebagai pembanding. Nah, ini kita isi saja nih. Ini ada berapa? 466 ya kan? Cari yang ini, laba per lembar saham. Nah, nanti kawan-kawan langsung petik saja di sini nih, 466 seperti itu ya. Sangat mudah menemukan laba per lembar sahamnya di sini. Oke. Kita masukkan saja ya, 466 tadi ya, yang tahun 2017. Masukkan. Tek. Muncul ya. Yang kedua growth nih kawan-kawan. Gimana gini? Ini growth EPS ya. Jadi growth EPS ini sudah ada rumusnya ya. Kita lihat. Ini dikurangin ini per ini ya. Nah, maaf. Nah, ini ya sudah ada rumusnya. Tinggal nanti kita drag ke bawah. Nah, nanti rumusnya tercopy ke bawah, sama saja. Jadi kalau yang ini 19, 536 kurangi 535 per 535. Seperti itu. Mudah ya kawan-kawan ya? Mudah sekali. Dividen, kita ngisi dividen ya. Dividen dapat dari mana? Ini sudah ada nih. Dividen per share. Nah, ini di tahun 2020 sampai 18 sama sudah nih 114 214 di tahun 2019, 2014,13 di tahun 2018. Ini sudah muncul ya. Ya, oke ya. Nah, ya yang tahun 2017 lihat di mana? Di sini lihat corp action ini. Ini lebih lengkap ya. Jadi kalau tahun buku 2017 untuk Astra International ini disajikan atau diberikan dividen itu interim tahun 2017 dan dividen akhirnya di awal tahun 2018. Makanya kita mengambilnya di awal tahun, di akhir tahun 2017, akhir tahun 2017 ini ya, interimnya ini, dan ditambah dengan awal tahun 2018. Ini yang dividen akhirnya. Jadi 55 ditambah 130. Seperti itu ya kawan-kawan untuk Astra International ini. Tapi ada juga nanti yang dividennya diberikan di tahun selanjutnya. Misal di tahun buku 2017 diberikan di tahun 2018. Dan kawan-kawan tinggal melihat dividen tahun 2018 saja yang diberikan tahun 2018. Karena itu diberikan dividen itu penuh di belakang seperti itu ya. Kalau ini di Astra International ini menerapkan sistem dividen interim. Jadi setiap setengah tahun dia memberikan dividen seperti itu. Dan saya ulangi lagi untuk tahun 2017 ini berarti akhir tahun 2017 kan ada dua nih. Yang diambil dari akhir 2017 dan awal 2018. Nah, ini merupakan dividen tahun buku 2017 ya kawan. Berarti 55 tambah 130 ketemunya berapa? 185. Oke ya kawan-kawan. Nah, ini nih, kita isi saja nih. Harga penutupan Desember tahun berjalan. Nah, ini fungsinya nanti untuk apa? Untuk menghitung PE ratio ya. Berapa kali sih PE ratio dari tiap tahunnya gitu kan. Ini data dari mana, Mas? Gampang. Ini di channel IDX juga ada. Atau lebih mudahnya di sini kawan-kawan nih. Kawan-kawan download saja nih. Investing.com ya kan, by Android ya. Nanti kawan-kawan cek di Astra International ini dicek di tab historical data, historical data ada di belakangnya ini ya. Pilih yang monthly ya kawan-kawan, bulanan. Kita mengambil tahun 2017 sampai 2020 ya udah kita ambil saja 2017 sampai ini ya 2017 sampai 2020. Nah, ini kan sampai Januari 2021 ya kan. Dipencet dan muncul deh seperti ini. Nah, ini untuk tahun 2020 bulan Desember ini penutupannya ya ini 6025. Kita isi ya. Nah, untuk yang selanjutnya ini di akhir tahun 2019 harganya 6925. Oh ya kawan-kawan, ini lagi hujan ya, jadi kalau mendengar suara rintik-rintik air ya dimaklumi saja ya kawan-kawan ya. Ini yang tahun 2019, ini yang tahun 2018 Desember nih, 8225.
Oke ya. 8225. Sesuai ya. Oke, untuk tahun 2017 8300. Oke, sampai sini ya kawan-kawan ya. Dan untuk dividen payout ratio itu rumusnya sudah jelas ya kawan-kawan. Dividen dibagi EPS. Jadi dari EPS ini diambil berapa sih? Seperti itu untuk dibagikan ke dividen seperti itu. Sama halnya PE ratio ya kawan-kawan. Nah, PE ratio itu adalah harga saham dibagi EPS seperti itu. Oke, untuk data cukup jelas ya kawan-kawan. Kita nanti akan lanjut lagi di step kedua, ya kan ini. Nah, nanti kita lanjut ke step 2 ya kawan-kawan ya. Oke, kita sudah masuk ke step nomor 2 ya. Step nomor 2 itu kita menghitung rata-rata. Menghitung rata-rata apa? Menghitung rata-rata growth, dividen per share, serta PE ratio-nya ya. Ya, sudah saya hitung, cukup mudah ya. Kita menggunakan rumus average. Nah, mana yang mau dirata-ratakan, sama juga. Nah, cukup mudah ya kawan-kawan. Untuk step pertama tadi kita mengumpulkan data. Step kedua ini kita menghitung rata-rata. Sudah jelas ya sampai sini. Untuk step nomor 3, di sini ada kita menentukan parameter koefisien DCF atau discounting cash flow dari Charles Mizrahi ini ya, ini ada 4 parameter. Kita note dulu ya. Jika rata-rata growth-nya lebih dari EPS-nya lebih dari 15%, maka menggunakan nanti ada perhitungan, ada formula itu menggunakan 15%. Kalau EPS-nya kurang dari 15%, maka menggunakan 10%. Ini berarti growth-nya di bawah 15%, artinya kita nanti memakai angka 10% ya di formula Mizrahi nanti. Yang selanjutnya adalah PE ratio-nya ini, jika rata-rata lebih dari 20 kali, maka menggunakan 17 kali PE ratio untuk formulanya nanti. Setelah jika rata-rata PE ratio-nya di bawah 20%, menggunakan angka 12 kali. Karena ini di bawah 20 kali ya, cuma 15%, atau maaf, 15 kali, maka menggunakan angka 12 kali nanti untuk perhitungan di formulanya. Oke kawan-kawan, berarti sudah kita pilih angka 10% dengan 12%. Nah, step keempat adalah menghitung nilai masa depan. Menghitung nilai masa depan ini kita memfuturekan atau future value kan berapa sih harga 4 tahun ke depan gitu. Nanti bisa memakai 4 tahun atau 5 tahun, terserah kawan-kawan ya. Ini saya menggunakan angka 4 tahun seperti itu. Jadi ini untuk tahun ke-0-nya tahun 2020 ya, yang kita ambil terakhir ini. Ini kan udah jelas nih, tahun 2020 IPS-nya 399, kita munculkan dulu. Nah, untuk 2021 sampai 2024, nah ini ya. Ini saya note ini. Perhatikan parameter Mizrahi, apakah memakai 10% atau 15%. Karena ini tadi kita memakai 10% ya. Rumusnya jelas ya kawan-kawan di sini ya. E23 atau IPS terakhir dikali dalam kurung 1 plus 10%. 10% dari sini. Nah, 1 plus ini udah rumusnya ya. Ini ya, estimasi EPS adalah EPS terakhir kali dalam kurung 1 plus koefisien persen dalam kurung. Oke, kita sudah hitung. Ini ya. Nah, yang di bawahnya gimana? Sama, kita tinggal drag saja nih. Nah, itu ya. Ini saya kasih note hijau karena ini nanti yang akan kita gunakan di step selanjutnya. Nah, untuk akumulasi dividen, kayak gimana cara menghitungnya? Nah, dividennya itu adalah caranya ini ya kawan-kawan. E24. E24 itu ya IPS estimasi untuk tahun tersebut. Ini dikalikan dengan rata-rata dividen per share atau dividen ratio per tahunnya ya. Ya kawan-kawan, jelas ya. Ini dikalikan dengan ini dividen
rasionya. Oke, sudah saya hitung ya. Kita munculkan saja. Nah, ini lain-lainnya tinggal kita drag saja ya. Nah, sama ya hasilnya. Untuk ini adalah summing atau penjumlahan dari semua estimasi dividen. Jadi ini tuh kita menghitung kira-kira untuk tahun tersebut dividennya itu berapa sih yang dikasihin dengan rata-rata rasio dividennya yang dikasih 37%. Nah, ini ya ketemu ya. Nah, ini kita jumlahkan ya kawan-kawan. Summing ini ya, kita jumlahkan semua. Oke, kita munculkan. Nah, dan muncul ini adalah jumlah dari seluruh dividen ini ya. Dividen per tahunnya. Oke, untuk step 4 udah cukup jelas ya kawan-kawan. Nanti kalau kawan-kawan berminat untuk memiliki Excel ini, nanti caranya akan saya share di bawah ya kawan-kawan. Kalau kawan-kawan sekiranya malas atau enggan untuk mengurutkan satu persatu, nanti akan saya beritahu cara mendapatkan Excel ini. Nanti kawan-kawan cukup mengisi data ini saja nih, ya kan? Nanti yang lainnya auto muncul sendiri seperti itu kan. Oke, ini ya kawan-kawan, step 4 adalah menghitung masa depan future value harga saham di market. Jadi ini yang nomor 4 ini kita tadi step 4 ini kita menghitung EPS dan dividennya itu ke depan itu berapa. Yang nomor ini step 5 maaf ya. Step 5, step 6. Nah, step 5 ini kita menghitung harga di market tuh kira-kira berapa ya harga yang di bursa itu dengan EPS dan dividennya itu segini. Dividen total kalau ini ya. Caranya gimana? Harga saham itu adalah per itu kan harga saham per EPS. Harga saham berarti EPS dikali per ya kawan-kawan. Nah, ini bukan per rata-rata, per koefisien ini ya. Ada yang menggunakan per rata-rata, tapi kita menggunakan per koefisien. Tadi pernya yang dikendai berapa? 12 kali. Karena ini kan per rata-ratanya 15 kali. Karena di bawah 20, di koefisien Charles Mishray ini kan hanya mengisyaratkan kalau per yang di bawah 20 kali ya kita memakai 12 kali. Nah, ini kan saya kasih ini. Ini rumusnya jelas ya kawan-kawan. E27 kali 12 ini E27 ini E27 dikali 12 ya kan, ditambah akumulasi dari dividen yang telah diberikan seperti itu. Nah, ketemu ini. Jadi di step 5 ini di tahun ke-4 atau di tahun tahun 2024 itu perkiraan harga dari Astra ini 7.700 seperti itu. Nah, jelas ya kawan-kawan ya. Ini rumusnya sudah ada di sini. Cukup mudah, nggak usah khawatir. Sebenarnya nanti kalau kawan-kawan cukup mengisi ini saja, nanti semuanya tinggal muncul nih. Jadi mudah gitu loh. Nanti untuk yang step 6, ini step 7. Step 6 adalah menentukan imbal hasil yang diinginkan. Misalnya kita imbal hasilnya itu ingin berapa sih? Kita memperhitungkan faktor BI rate dan return obligasi yang kita namakan cost of equity ya kawan-kawan. Jadi nanti tuh kita tuh ingin return berapa sih? Nah, kita mempertimbangkannya BI rate dan return obligasi. BI rate sekarang itu 3,5%. Return obligasi rating AAA itu ya kita rata-ratakan saja 10%. Karena terakhir aja saya juga melihat di INKP itu 9,75%. Terus ada lagi yang kemarin apa itu 10, sekian persen. Kita ambil rata-rata saja 10%. Cost equity-nya kita jumlah ya. Jadi totalnya 13,5%. Nah, step 7 nih, step terakhir kita menentukan present value-nya. Jadi harga sekarang tuh intrinsiknya seharusnya berapa sih, seperti itu ya. Rumusnya cukup mudah ya kawan-kawan. Ini kita yang sudah kita ketahui E34 ini kan. E34
dibagi dengan dalam kurung 1 plus E40. E40 ini ya. Dalam kurung pangkat ini tadi kan kita kan mengestimasikan 4 tahun nih, berarti ya kita pangkatnya pangkat 4 gitu ya. Oke kawan-kawan, jelas ya. Nah, kalau mau 5 ya gimana ya, berarti tahunnya kita tambah nih tahun 2025 sama aja, nanti ini juga dijumlah lagi sampai tahun 2025 seperti itu ya. Karena ini saya memakai 4 saja ya, kita pangkatnya pangkat B24 bagi pangkat 4 seperti itu. Oke, ternyata kawan-kawan harga PV atau harga intrinsiknya Astra International itu kalau kita valuasi dengan metode Mizrahi ternyata tuh harganya harusnya Rp4.679 kawan-kawan. Dan angka real time atau ternyata harga sekarang ketika konten ini dibuat adalah harga AC itu 5.600. Ternyata Astra itu sebenarnya ada over value seperti itu kawan-kawan. Jadi seperti apa namanya, sebenarnya Astra itu kemahalan seperti itu ya. Nah, ini kita sudah tahu ya kawan-kawan, di metode Mizrahi ini ternyata Astra itu masih kemahalan gitu. Oke, untuk pembahasan untuk Mizrahi ini sudah cukup jelas ya kawan-kawan. Nanti akan saya share gimana caranya kawan-kawan mau mendapatkan Excel ini. Jadi kawan-kawan nggak usah menghitung sendiri ya. Tapi kalau mau menghitung sendiri juga nggak apa-apa gitu ya. Oke, kita langsung saja ke kita memvaluasikan Astra ini dengan metode Graham ya. Jadi metode Graham itu jelas nih valuasi sahamnya. Itu EPS kali 8,5 tambah 2 kali growth yang diinginkan atau growth rata-rata EPS dikali BI rate per obligasi. Yang tetap ini ya 8,5, 2, ini sudah ada keterangannya. Kenapa memilih 8,5 itu? Karena Ben Graham itu mengindikasikan atau udah mengestimasi non-growth company itu PI-nya itu harusnya berapa sih? Ternyata harusnya 8,5% gitu loh. Seperti itu. Untuk growth-nya ini juga sama ya, karena growth kita itu kan di negara berkembang ya, yang growth-nya EPS itu sangat kecil ya, makanya kita memakai angka 2 seperti itu. 2 kali growth-nya itu kalau di Amerika sana, Ben Graham waktu itu tuh menggunakan angka 25. Namun karena di Indonesia ini growth-nya juga cukup kecil, jadi kita pakai angka 15. Jadi 2 kali 15 nanti ya. Ini tetap saja ya kawan-kawan. Nah, BI rate ini bisa dilihat di situsnya BI 7 days repo rate itu, dan obligasi kelas A3 sama kita ambil di 10%. Seperti itu ya kawan-kawan. Kita lihat tadi di Astra itu tahun 2021. Ini ya, data di sini. 2021 itu EPS-nya tahunan tuh 493. Nah, jadi dengan rumus yang sudah disajikan ini ya kan, yang saya lihat di sini. Di rumus ini ternyata harga Astra itu harusnya 6.600. Nah, dan seharga sekarang 5650, artinya sekarang masih under value berdasarkan Ben Graham ini, masih under value ya kawan-kawan. Nah, kenapa kok Mizrahi ini udah over value, ini under value seperti itu ya kan? Nah, ini kan setiap valuasi memiliki keunikan sendiri, kelebihan dan kekurangan sendiri. Kalau ini di Graham ini hanya mempertimbangkan EPS, stock growth, di IHSG. Kalau Mizrahi ini memperhitungkan juga adanya dividen seperti itu ya. Terserah kawan-kawan mau lebih mantep pakai yang mana. Ini ada metode valuasi yang berbeda seperti itu ya kan. Sama-sama powerful ini, karena ini juga penulis buku yang sangat hebat, praktisi saham yang luar biasa juga seperti itu ya. Nah,
Nanti kawan-kawan akan saya share bagaimana caranya mendapatkan Excel ini. Bisa mendapatkan 2 cara valuasi loh kawan-kawan. Oke kawan-kawan, kita lanjutkan saja. Saya juga akan memberikan contoh gimana ya kalau valuasi ini biasanya kan di laporan keuangan memakai valuasi pakai mata uang, ada yang mata uang asing ya, dolar ya. Nah, kita bisa memakai contoh ini nih di PTRO. Nah, PTRO ini kan semuanya serba dolar nih di laporan keuangannya. Nah, jadi nanti kita juga memakai dolar juga di sini kan. Nah, ada faktor kursnya ini ya kawan-kawan. Nah ini. Ya udah, kita daripada lama-lama kita coba isi ya. EPS di tahun 2020 1918 jelas ya kawan-kawan, EPS-nya 0,03, 0,03 juga, 0,02 sama ya. Nah, EPS 2017 sudah saya ajarkan tadi. Kita lihatnya di mana? Di laporan keuangan ya. Tidak saya cantumkan sih. Tapi sebenarnya prinsipnya sama saja ya kawan-kawan. Growth sudah saya infokan tadi caranya, ya kan? Dividen jelas ini dividen di sini ya. Sudah saya cari juga dividen. Nah, ini yang dividen ini, kalau dividennya PTRO ini kan tidak interim nih kawan-kawan. Nah, yang di tahun 2017 ini kita lihatnya di tahun 2018. Nah, ini tahun selanjutnya kan. Jadi kalau PTRO ini salah satu contoh emiten yang memberikan dividen penuh dalam 1 tahun, nggak pakai interim-interiman gitu ya. Dividen payout ratio udah jelas, sudah diajarkan tadi ya. Nah, sebenarnya sama di sini juga dividen payout ratio-nya udah ketemu nih. Gajinya sama nih, 25,22, 22,45, 38,01. Ilmu satu lagi ya kawan-kawan. Nah, di sini jadi di RTA ini nanti kawan-kawan tahu kan, oh angka ini dari mana, dari mana. Nah, cukup menyimak dari video saya aja cukup. Nah, PER ya cukup ya. Nah, sebenarnya PER ini kita di harga penutupan. Jadi di setiap laporan keuangan yang dinyatakan dalam dolar itu nanti ada namanya kurs. Kawan-kawan bisa mengecek di konten-konten saya sebelumnya bagaimana cara mengkonversinya di kurs. Kursnya itu kita dapatnya dari mana. Nah, ini kita sudah dapat ya. Nanti kawan-kawan bisa lihat di konten-konten saya sebelumnya yang di bagaimana cara mengubah PBV dan PER dengan mata uang asing seperti itu ya. Apabila laporan keuangannya pakai mata uang asing, hitung PBV dan PER-nya berapa, seperti itu kan. Nanti bisa mengecek di video saya sebelumnya. Nah, ini langsung saja. Ini kurs berdasarkan laporan keuangan ya kawan-kawan. Sudah saya rangkumkan. Harga penutupannya sama tadi ya, caranya di lewat investing.com. Nah, kita konversikan ke sini kawan-kawan. Nah, kita dolarkan semua karena ininya pakai dolar nih. Kita dolarkan juga semuanya ini. Ya, kita kan kurs ya kan, atau ini ya, harga penutupan dibagi kurs saat itu. Seperti itu. Ketemulah pairnya nih. Nah, pairnya ternyata rata-rata kecil ya kawan, yang 10, 5, 4 ini. Step selanjutnya adalah menghitung rata-rata. Sama saja ya tadi ya, sudah saya ajarkan rata-ratanya cukup average. Nah, ini juga. Nah, ini yang membedakan kawan-kawan. Ini kan growth-nya dari PTRO ini kan lebih dari 15% nih. Nah, makanya kita nanti memakai faktor 15%. Nah, ini masih sama karena PER-nya rata-rata masih di bawah 20 kali, maka menggunakan angkanya 12 kali juga. Gitu. Nah, ini step selanjutnya ya. Step 4, menghitung nilai masa depan. Sama nilai di 2020. Kita ambil dari sini ya. Nah, ini cukup sama aja. Ini sudah jelas caranya. Nah, ini kan saya masih kasih note ya. Perhatikan parameter misalnya pakai 10 atau 15. Kalau ini kan yang karena growth-nya lebih dari 15%, kita pakai 15%. Nah, ininya diisinya 15% ya. Kita tarik nanti ke sini ya. Nah, daya sama ya kawan-kawan, rumusnya ya kawan-kawan. Nah, kita tarik saja nih tadi sini set gitu. Isinya sama saja. Untuk dividen masih sama.
EPS ini dikali dividen payout rata-ratanya. Oke, kita munculkan saja semuanya. Ini penjumlah ya. Nah, oke, next kita ngisi untuk ini harga di market tuh seharusnya berapa sih, seperti itu ya. Untuk tahun 2024 seharusnya harga floating di bursa menurut Charles Misra ini harusnya adalah 0,72 dolar. Ini masih dolar ya. Nah, ini rumusnya dikalinya tetap 12 ya, karena PI ratio-nya selalu di bawah rata-rata. Nah, ini pakainya faktor 12 kali, yaitu 27. Ini ya, 27 dikali 12 faktor ini tambah dengan total dari dividen estimasi yang nanti diberikan oleh PTRO ini, seperti itu. Segini ya, PI rate sama, nggak kita ubah. Nah, akhirnya kita lanjut ke PV nih. Nah, PV-nya ketemu. Nah, ini sama-sama ya kan caranya ya. Ini ya kan per 1 tambah ini dalam kurung dipangkat 1 ditambah ini dalam kurung pangkatkan 4 yang ada 4 tahun aja. Kurs hari ini berapa? Kurs hari ini 14.350. Jadi kita ubah ke Indonesia, ke ke rupiah ya. Jadi rupiah kita kalikan ya. Ternyata harusnya harga PTRO itu sekarang itu harusnya 6.300 menurut Charles Misrahi, seperti itu ya. Padahal real time sekarang ketika konten ini dibuat adalah masih 2.290, masih sangat under value, seperti itu ya kawan-kawan. Coba kita bandingkan di PTRO gram ya kan. EPS 2021 annually jelas ini sudah ada 0,02332 di setahun kan ya. Ini langsung saja kita petik di sini. Ketemu kursnya sekarang. Nah, PV, jadi kita langsung masukkan rumus ya. Sebenarnya ini PV-nya ini masih dalam bentuk dolar ya. Nah, kita kalikan ini semua dengan estimasi growth-nya 8,5. Maaf, growth-nya 15, masih sama kayak tadi. Nah, nanti kawan-kawan kalau metode gram ini tinggal ngisi yang EPS-nya ini aja nih. Misal 1, ya berubah semua gitu ya. Ini kalau dinyatakan dalam mata uang asing. Sekarang untuk sekarang kursnya berapa? Kursnya kan ini. Jadi PV IDR-nya berapa? PV IDR-nya adalah 45.000. Harusnya kalau diestimasi dengan metode Graham itu harga PTRO ini harusnya 45.000. Seperti itu ya kawan-kawan. Nah, di sini kalau ketinggian seperti ini, Graham itu selalu menggunakan adanya namanya safety margin. Misal 50%. Jadi kalau dengan safety margin 50% artinya kali 50% artinya kawan-kawan nanti bisa membelinya di bawah harga ini ya kan, yang 22.000 seperti itu. Ini kalau nilai sekarang nilai PV-nya itu sangat tinggi ya kan, PV estimasi dari valuation-nya Graham ini sangat tinggi menggunakan safety margin 50% seperti itu. Real time harga sekarang masih 2.200, artinya ini sangat under value menurut metode Graham ini ya kawan-kawan. Cukup menarik ini PTRO ini ya kan ya. Oke. Saya membahas 2 ya kawan-kawan, tapi nanti saya sudah membahas banyak ini sebenarnya, saya sudah mengisi banyak. Apabila kawan-kawan mau memiliki memiliki Excel ini, nanti akan saya beri caranya di kolom deskripsi. Silakan kawan-kawan apabila ingin memilikinya tinggal ngisi ini aja nih, sudah saya siapkan ini, tinggal ngisi ini aja, kumpulan data ini aja yang gampang kan tadi dari RTI ada, dari investing seperti itu ya.
sangat mudah untuk diaplikasikan, mudah sekali ya. Dari RTI untuk harga bisa lihat di investing kan mudah sekali kan. Jadi di sini langsung muncul. Oke, sekian dulu kawan-kawan pembahasan tentang valuasi ala Mizrahi dan Graham. Terima kasih sudah menyimaknya. Please untuk share, like, dan subscribe channel ini untuk terus mendukung channel ini memberikan ilmu, konten yang bermanfaat bagi kawan-kawan semua untuk bisa belajar lebih jauh lagi tentang fundamental analisis tentu saja. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.